Sementara itu, pemirsa, kasus positif COVID-19 di perumahan Gria Melati, Bubulak, Kota Bogor bertambah 5 orang. Sehingga saat ini jumlah kasus positif di perumahan tersebut mencapai 30 orang. Penambahan 5 warga positif COVID-19 berdasarkan hasil swab test terhadap 55 kontak erat. Dari jumlah 55 orang yang dilakukan swab test, 32 diantaranya sudah keluar hasilnya dan dinyatakan 5 orang positif COVID-19. 13 orang lainnya masih ditunggu hasilnya. Terhadap kelima warga tersebut sudah dilakukan penanganan. Warga yang terpapar tanpa gejala melakukan isolasi mandiri, sedangkan yang bergejala langsung diarahkan ke rumah sakit rujukan COVID-19. Pemkot bersama jajaran Kepolisian Resort Kota Bogor lakukan antisipasi penyebaran virus COVID-19 dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan seputar perumahan menggunakan water cannon. Banyak terpapar COVID, nah sehingga kami pagi ini TNI Polri Satgas Covid Kota Bogor melakukan penyemprotan disinfektan. Sekaligus kami ingin menunjukkan kepada warga perumahan bahwa Satgas Covid ini hadir, baik itu penanganan medis maupun untuk melakukan pengetatan protokol kesehatan di perumahan ini. 30 kasus positif COVID-19 di perumahan Gria Melati merupakan angka yang besar, sehingga menjadi atensi khusus Satgas COVID-19 Kota Bogor. Diduga penularan diawali salah satu warga pulang dari luar kota sebelum Idul Fitri dan melakukan kegiatan keagamaan di masjid. Saat ini perumahan tersebut sedang menjalani karantina wilayah yang dipantau oleh Satgas COVID-19 Kota Bogor, di mana akses keluar masuk diperketat. Dari Bogor, Jawa Barat, Furkon Munawar, iNews melaporkan. Lalu apa yang dilakukan pemerintah Kota Bogor agar klaster keluarga ini tidak meluas? Kita akan berbincang langsung bersama dengan Wakil Wali Kota Bogor, ada Pak Dedi Abdurrahim. Selamat siang, Pak Dedi. Selamat siang, Mas. Baik, Pak Dedi, ini ada satu RT di mana 30 orang positif COVID-19. Apa yang dilakukan oleh pemerintah Bogor agar ini tidak meluas, Pak, ke warga lainnya? Pertama-tama menyikapi perkembangan terakhir ya, adanya jumlah kasus pemaparan COVID-19 di Gria Melati Bogor. Kami sudah melakukan berbagai langkah. Yang pertama adalah melakukan tracing ya kepada setidaknya 158 kontak erat dari kasus awal yang sudah diketahui sebelumnya. Nah, jadi dari 13 kemarin yang terakhir, tetap bertambah lagi ada 2 orang. Jadi artinya ada 32 orang sekarang yang terkonfirmasi positif COVID dari Gria Melati saja. Nah, kami saat ini sedang melakukan rapat koordinasi Satgas COVID-19 Kota Bogor, kemudian juga bersama-sama dengan Pak Dandim dan Pak Kapolresta mengambil langkah-langkah yang kira-kira paling efektif ya untuk penanggulangan penyebaran virus COVID-19 di Gria Melati. Antara lain adalah melakukan pemetaan dari tiap-tiap rumah dan ternyata ada sekitar 15 rumah dari 32 masyarakat yang terpapar dan artinya ini sudah cukup mengkhawatirkan. Dan kita sedang mempersiapkan evakuasi kepada warga yang mungkin kita akan bawa ke pusat isolasi COVID-19 Kota Bogor di BPKP Ciawi. Nah, kita sedang persiapkan dan kita juga minta bantuan dari berbagai pihak termasuk jajaran OPD untuk melakukan langkah-langkah yang paling tepat agar tidak terulang kembali dan juga bisa menanggulangi kasus yang terjadi di Gria Melati ini. Baik, Pak Dedi, sementara untuk kronologi dari pada saat pemerintah mengetahui ada satu RT positif ini seperti apa? Bisa diceritakan? Ya, jadi kebetulan ini inisiatif dari RW ya, di mana ada satu orang warga yang baru kembali dari luar kota mengalami demam. Dan kemudian karena yang bersangkutan ada kerabatnya di rumah sakit, jadi meminta bantuan untuk dilakukan rapid test antigen. Dan diketahui bahwa yang bersangkutan positif COVID dari rapid antigen ditindaklanjuti dengan PCR yang terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan positif COVID. Nah, dari situ kemudian dilakukan tracing. Di mana kegiatan warga antara lain adalah melakukan kegiatan keagamaan ya, di masjid setempat, termasuk juga itikaf, sholat Jumat dan juga sholat Idul Fitri, yang ini kemudian
diperkirakan dari kegiatan-kegiatan di sekitaran warga ini menyebabkan terjadinya lonjakan kasus. Akan tetapi memang ini harus kita waspadainya begini. Ini spreadingnya ini kan sangat cepat. Jadi kami sudah meminta kepada Dinas Kesehatan untuk melakukan semacam genom test ya, jangan-jangan ini ada virus baru ini, karena dalam waktu yang singkat kurang dari seminggu sedemikian banyak orang terpapar. Baik. Dan kemudian juga untuk Kota Bogor kami minta seluruh wilayah RW Siaga Corona untuk memastikan siapapun yang baru mudik dari luar kota harus membawa hasil PCR test yang negatif ya. Baik Pak Dedi, agar hari ini tidak terulang kembali mengingat saat ini pemudik mulai kembali lagi khususnya ke Kota Bogor, apakah akan ada fasilitas karantina yang disediakan pemerintah sehingga pemudik ini tidak langsung pulang ke rumah tapi ke lokasi karantina yang disediakan pemerintah Kota Bogor? Ya, karena kebijakan resminya larangan mudik ya, artinya mereka yang bandel ya, yang tidak bertanggung jawab kemudian tetap memaksakan mudik untuk kembali itu tidak mudah. Jadi kalau mau kembali ke Kota Bogor tentu harus bisa menunjukkan dulu hasil rapid test antigen yang negatif atau hasil swab test yang negatif, baru bisa masuk. Jadi kami sudah sosialisasikan kepada RW Siaga Corona dibantu oleh polisi RW untuk memastikan dulu. Kalau kemudian nanti ada kejadian seperti ini, tentu kita sih siapkan pusat isolasi kita di BPKP Ciawi ya, akan tetapi untuk karantina mandiri masih dapat dilakukan di masing-masing rumah dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Artinya ventilasinya memadai, kemudian juga toiletnya bisa dipakai oleh yang bersangkutan saja dan lain sebagainya. Jadi syarat-syaratnya harus dipenuhi dulu. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Dedi Abdur Rahim, Wakil Wali Kota Bogor, atas bergabung bersama kami di AINI Siang.